Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. Umas Online Service, Women of Impact, JZN Youth Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan yang bersepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakoninya dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung.
Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Shalom keluarga demi keluarga, penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. Selalu bersyukur karena kita punya Yesus, sahabat setia di dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita sorakan haleluya. Tempatku percaya dan berharap.
terbesar dalam hidup kami adalah Engkau Tuhan. Ini setiap keberadaan kami, seluruh hidup kami adalah milik-Mu ya Yesus. Kami gak mau berjalan bila Tuhan gak berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, dengan segenap iman kami sama-sama, kami mau nyatakan di hadapan-Mu, dalam hadirat-Mu ya Abba. Thank you Lord God, thank you. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Ini iman kami sama-sama. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam setiap kesesakan kami, Engkau selalu ada ya Bapa. Dalam kesesakanmu, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Dengar setiap iman kami Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan anak-anak-Mu ya Abba. Seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Kami mau belajar dalam kesesakan kami berdiam ya Abba. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu,
Aku ini milikmu. Selama ku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu ya Allah, biar kehendakmu, oh, oh, biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Jadilah apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus saja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Engkau, ku agungkan Yesus Raja, Raja berkuasa dan layak disembah. Sambil angkat tanganmu tinggi, come on. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Pengagungan tertinggi kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Selama-lamanya Engkau layak kami sembah Tuhan. Kami muliakan, kami agung-agungkan. Kami mau nyatakan tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau ajaib selama-lamanya dalam hidup kami. Segala pengagungan tertinggi, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu menjamah setiap kami melalui pujian dan penyembahan hari ini. Di dalam hadirat-Mu ada penuh sukacita dan pengharapan. Mari kita bersama-sama bersatu hati mendoakan prayer request yang masuk dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersepakat Tuhan, bersatu hati Tuhan, mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang terkena penyakit paru-paru Tuhan, dan pembuluh darah yang tersumbat Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberi kekuatan Tuhan, dan bilur-bilur darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan Tuhan, dan membuka saluran-saluran yang tersumbat di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami juga bersepakat Tuhan, bersatu hati Tuhan, mendoakan Tuhan untuk jemaat kami Tuhan yang mempunyai permasalahan hubungan suami istri, orang tua dan anak Tuhan. Kiranya Bapa, Kau yang pulihkan setiap hubungan di dalam keluarga ini Tuhan. Ikat dengan tali kasih-Mu, Kau berikan juga roh takut akan Engkau, kerendahan hati, dan berikan juga damai sejahtera di dalam keluarga ini Tuhan sehingga pemulihan terjadi. Dan kami juga bersepakat Tuhan, berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang melakukan usaha bisnis Tuhan di masa pandemi COVID ini Tuhan. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin setiap langkahnya Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Sehingga usaha bisnis ini bisa berjalan dengan baik dan berkembang dengan baik sesuai pimpinan Engkau ya Bapa. Dan bisa menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh luar biasa hari ini Bapak Ibu. Ibadah hari ini dilayani oleh Pastor Kiki Harjadi, disertai dengan perjamuan kudus dengan tema Honor. Mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di dalam ibadah di bulan Oktober di tahun 2021 ini. Saya mengharapkan untuk Bapak Ibu sekalian di dalam kondisi yang baik, demikian anak-anak muda, juga anak-anak sekolah minggu, selalu bergairah, selalu sehat, selalu mengasihi Tuhan, bahkan lebih lagi di hari-hari ini. Dan saudara boleh dipakai oleh Tuhan lebih lagi untuk menjalankan apa yang Tuhan mau kita jalankan, kita lakukan hari-hari ini di dalam era Pentakosta ketiga. Nah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas kasih, atas berkat-Mu yang melimpah. Kalau kami boleh ada pada hari ini, karena semua karena kebaikan, karena kasih Tuhan. Biar Tuhan berbicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, mampukan hamba-Mu itu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu kudus, demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mematahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus, kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus, dan kami mau tahu segala pikiran, dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikir hati kami. Biar nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan, ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak sekalian, kita di bulan Oktober ini ada satu tema yang artinya perlu kita simak baik-baik, bagaimana kita harus memberikan rasa hormat, honor to God. Nah, Bapak sekalian, jadi saya kagum dengan budaya di Jepang. Selain mereka itu kebersihan, kedisiplinan, tapi juga ada hal yang kita lihat bagaimana mereka itu mempunyai budaya yang dikatakan ojiki, bagaimana mereka memberi hormat. Ada satu budaya memberi hormat kepada lawan bicara, kepada orang yang lebih tua, atau juga pemimpin mereka, ya, bagaimana mereka sampai membukukan diri. Dan juga kalau kita lihat di Burma, bagaimana anak-anak itu diajarkan kalau memberikan sesuatu kepada orang tua mereka atau orang-orang yang lebih tua, mereka harus memberikan sesuatu itu, barang itu dengan dua tangan. Tidak boleh dengan satu tangan. Dan kita melihat juga satu budaya juga yang sangat baik di kalangan orang-orang suku Jawa. Bagaimana mereka biasanya pada hari tertentu mereka sungkem, sujud di hadapan orang tua mereka. Ya, bagaimana juga kita melihat, kalau kita melihat sejarah, kita melihat banyak hal bagaimana orang-orang memberi hormat kepada artinya kepala pemerintahan yang ada, ya raja-raja ataupun mungkin presiden. Nah, Bapak sekalian,
Rasa hormat itu memang harus diberikan kepada satu orang tua seperti yang diajarkan Tuhan. Ya, di dalam Ulangan pasal ke-5 ayat 16 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ya. Lalu di dalam Efesus pasal ke-6 ayat yang kedua itu dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting dikatakan. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dikatakan dan panjang umurmu di bumi. Dan kita juga diajarkan untuk artinya memberi hormat kepada orang-orang lebih tua atau kepada pemerintah, pemegang otoritas. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 9 dikatakan, suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Ya, kita juga memberi hormat kepada guru, pengajar kita, ya. Dan bahkan di 1 Petrus pasal kedua, firman Allah berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, kalau Bapak sekalian, kalau kita ini sebagai manusia itu diajarkan oleh Tuhan untuk memberi hormat kepada semua orang, kepada orang-orang yang berhak untuk menerima hormat. Apalagi itu Tuhan, ya, kita harus memberi hormat, mempunyai rasa hormat kepada Tuhan melebihi dari segalanya, karena Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Kalau ada raja yang hebat, raja yang besar, raja yang berkuasa, yang memiliki istilahnya kekayaan luar biasa, tapi Yesus Kristus raja di atas segala raja. Raja di atas raja itu sendiri, ya. Dan bagaimana dikatakan juga kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ada orang-orang yang menyembah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus di atas Tuhan yang ada. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, kita harus mengerti hal yang sangat penting. Kalau kita diajarkan hari-hari ini Bapak sekalian, di mana kita harus artinya memikirkan perkara-perkara di atas. Kita harus belajar untuk bisa artinya menghormati Tuhan. Nah, firman Allah Bapak sekalian dikatakan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30b dikatakan, sebab siapa yang menghormati aku, ya, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ini Tuhan sendiri berbicara Bapak sekalian. Ya, waktu itu memang Tuhan berpesan kepada artinya Imam Eli Bapak sekalian. Ya, Tuhan mengingatkan, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ulangan pasal ke-32 ayat ketiga dikatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Jadi sekarang ada perintah Tuhan untuk kita ini menghormati Tuhan, memiliki rasa hormat kepada Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ini penting. Nah, sekali di dalam Alkitab kita melihat ini, saya tidak menakut-nakuti, tapi ini dicatat Bapak sekalian bagaimana banyak orang-orang yang tidak menghormati Allah mengalami kejadian yang tidak baik di dalam hidup mereka. Ya, Bapak sekalian, contohnya kita lihat yang pertama, kita lihat bahwa anak-anak Harun yang bernama Nadab dan Abihu, ya, di dalam Alkitab di dalam Imamat pasal ke-10 ayat 1, ya, bagaimana Nadab dan Abihu itu dikatakan membubuhkan api, artinya mengambil pembaran, membubuhkan api di dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan, dikatakan, ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Lalu apa yang terjadi, Bapak sekalian? Mereka mempersembahkan sesuatu yang Tuhan tidak suruh. Persembahan yang dikatakan api asing yang tidak disuka oleh Tuhan. Lalu dikatakan Bapak sekalian, karena apa yang mereka lakukan itu tidak dengan rasa hormat, dikatakan maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat contoh yang kedua, anak-anak Imam Eli Bapak sekalian, yang bernama Bapak sekalian Hofni dan Pinehas.
Ya, bagaimana di dalam 1 Samuel pasal kedua, Bapak sekalian, Tuhan menegur iman Eli. Ya, sampai dikatakan begini, mengapa engkau memandang dengan lobah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Karena anak-anak mereka suka mencuri, mengambil apa yang dipersembahkan oleh umat Israel kepada Tuhan, diambil terlebih dahulu. Nah, Bapak sekalian, apa yang terjadi? Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Itu tadinya janji Tuhan. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhkan hal itu daripadaku. Nah, di dalam ayat 34 sudah dikatakan, inilah akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu, Hofni dan Pinehas pada hari yang sama, keduanya akan mati. Dan mereka mati betul waktu ada peperangan dengan bangsa Filistin, di mana kedua anak Eli ini sebetulnya ditugaskan membawa tabut Tuhan. Mereka mati terbunuh dua-duanya. Dan Eli pun, ya, Nabi Eli pun setelah mendengar berita yang duka cita anaknya, dia jatuh dari kursinya dan juga dia meninggal dunia. Dan kita lihat juga Bapak sekalian contoh yang lain, ya, bagaimana karena keteledoran yang bernama Usa itu orangnya Daud. Waktu Daud mau memindahkan tabut Allah, ya, ke Yerusalem, Bapak sekalian, di mana pada suatu saat di mana tabut Allah itu dibawa, ya, dengan dengan pedati yang ditarik oleh lembu-lembu dan tergelincir. Nah, Usa ini ceritanya baik, dia mencoba menahan tabut Allah itu. Tetapi apa terjadi Bapak sekalian? Karena kita tahu Bapak sekalian, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kudus Bapak sekalian. Nah, Usa memegang itu, apa yang terjadi? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Ia mati di sana dekat tabut Allah tersebut. Nah, kita contoh kembali, ya, kita beri contoh kembali tentang bagaimana orang yang tidak menghormati Tuhan, apa yang terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-21, bagaimana Herodes suatu saat, ya, di hadapan banyak orang, ya, lalu dia istilahnya mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Nah, lalu rakyatnya bersorak, ya, makin dia bersemangat Herodesnya berpidato, ya, bahkan rakyatnya bilang begini, ini suara Allah bukan suara manusia. Ya, saudara dengar, ya, jadi rakyatnya bilang ini suara Allah bukan suara manusia. Herodes tambah bangga, tapi apa terjadi? Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Saudara lihat, orang tidak memberi hormat kepada Tuhan berbahaya. Dan kita melihat kejadian-kejadian di dunia ini banyak Bapak sekalian, ya, yang terjadi. Saya coba ambil beberapa contoh Bapak sekalian, ya. Beberapa contoh supaya ini menjadi pelajaran buat kita. Hari-hari ini kita harus betul-betul hidup dengan hormat dan takut. Kita akan bahas. Dikatakan begini, Thomas Archive, ya, itu pembuat kapal Titanic, ya. Dia membangun kapal yang pada zaman itu kapal yang mungkin terbesar, termega, dan paling canggih demikian. Lalu dia sesumbar, ya. Thomas ini sesumbar bahwa kapal ini tidak akan pernah tenggelam, ya, tidak akan pernah tenggelam oleh Tuhan sekalipun. Dia umbar itu, dia mengungkapkan sesuatu. Dan kita tahu apa yang terjadi Bapak sekalian waktu pelayaran Titanic yang perdana. Titanic tersebut menabrak batu es, gunung es, dan kapal itu terbelah. Ya, kita lagi lihat contoh yang lain. Bon Scott namanya, musisi, ya, tahun 70-an, vokalis AC/DC, ya, grup musiknya. Ada lirik yang menghina Tuhan. Ya, jadi menghina Tuhan, ada lirik yang mengatakan, jangan hentikan aku sedang asik berjalan ke neraka. Nah, apa terjadi Bapak sekalian? Tiba-tiba dia mati karena satu penyebab yang mungkin sangat simpel, sangat sederhana. Dia tersedak muntahan dia sendiri.
Ya, jadi dia nggak bisa napas, dia mati, Ibu sekalian. Lalu apa yang terjadi dengan kasus artis asal Brasil? Ya, lalu dia sedang memanggung, dia isap cerutu, Ibu sekalian, lalu menghembuskan asap ke atas, lalu dikatakan, dia bilang begini, asap ke atas, lalu dia bilang, ini untukmu Tuhan. Ya, menghina Tuhan. Apa yang terjadi? Di usia 32 tahun, dia meninggal karena kanker paru-paru. Nah, ada lagi yang bernama Tancredo Neves, itu Presiden Brasil yang meninggal tepat sebelum pelantikan. Nah, apa terjadi dengan Tancredo ini, Bapak sekalian? Dia sesumbar, dia bilang gini, kalau aku mendapat suara lebih dari 500.000 saja, ya, maka dia akan menjadi presiden dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia, termasuk Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, memang dia terpilih, tapi sebelum dilantik, dia meninggal dunia. Itulah akibat daripada orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dalam hidupnya. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, mari kita melihat ya, keadaan dunia ini bukan tambah baik. Kita lihat Bapak sekalian, pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita tidak tahu kabar akhirnya. Ya, di satu negara sudah mulai reda, tidak ada tiba-tiba muncul. Ya, misalnya negara tetangga kita Singapura, kalau tidak salah yang terakhir saya dengar 2.000 orang setiap hari, ICU penuh dengan jumlah penduduk yang cuma sekitar 6 jutaan, 2.000 orang per hari, itu merupakan satu tingkat rate yang sangat tinggi, ya, sekitar 40% lebih. Ya, setahu saya di Eropa pun mulai meningkat kembali pandemi COVID-19. Akibat COVID-19 ini, Bapak sekalian, tentunya banyak faktor-faktor lain yang terdampak. Nah, kita lihat lagi keadaan di Amerika Serikat. Itu orang mengkhawatirkan tentang kemampuan Amerika Serikat untuk membayar hutang-hutangnya yang akan jatuh tempo nanti, kalau tidak salah tanggal 18 Oktober nanti. Hutang Amerika itu sampai 400.000 triliun, ya, kalau rupiah dirupiahkan suatu jumlah yang sangat besar, Bapak sekalian, di mana pemberi pinjaman itu yang pertama itu adalah Jepang, ya, kedua China, ada Inggris, Bapak sekalian. Kita lihat di Inggris juga, Bapak sekalian, terjadi kondisi perekonomian yang tidak baik. Di China pun, Bapak sekalian, ada perusahaan real estate yang maha besar, Bapak saudara saksa, yang saat ini sedang mengalami istilahnya kesulitan. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, di dalam Ibrani pasal ke-12 ayat 28 ini menjadi satu hal peringatan buat kita semua di dalam kondisi keadaan dunia yang semakin tidak menentu, Bapak sekalian. Nah, Tuhan berpesan begini, Bapak sekalian, dikatakan Ibrani pasal ke-12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dunia tergoncang, tapi kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, dikatakan dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita melihat contohnya di atas, Bapak, Tuhan itu Maha pengasih, tentunya Maha sabar, tetapi kita juga harus mengerti bahwa sekalian Tuhan itu adalah juga api yang menghanguskan. Dia tidak kompromi dengan dosa. Nah, Bapak sekalian, nah ini ada satu hal yang Tuhan ingatkan. Bagaimana di dalam kondisi keadaan dunia sekarang yang seperti sekarang, Tuhan Yesus juga mau akan segera datang menjemput gerejanya. Maka kita dikatakan harus mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya, ibadah yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Nah, ibadah bicara, Bapak sekalian, tentang satu hal yang kita memang harus lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Ya, waktu kita bertobat terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kita diam-diam saja. Karena saya percaya, Bapak sekalian, Alkitab mengatakan kita diciptakan oleh Tuhan supaya kita ini menjadi orang-orang yang mengagungkan, meninggikan Dia, menyembah Dia. Dan di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes dikatakan, aku mencari penyembah-penyembah benar yang akan menyembah
Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi Bapak sekalian, ibadah itu adalah merupakan sesuatu yang kita harus lakukan sebagai orang-orang percaya. Ibadah itu bicara tentang memberi penghormatan, mengagungkan, memberikan penyembahan kepada Tuhan, mengucapkan syukur, ya, mengungkapkan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Itu harus kita lakukan, Bapak sekalian. Tentunya dengan cara yang berkenan, cara yang diterima oleh Tuhan, yang disukakan oleh Tuhan. Ya, karena ini sangat penting Bapak sekalian. Nah, kita lihat di dalam 1 Timotius pasal keempat ayat ke-8 ya, mengenai ibadah ini. Dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna, dikatakan, dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara dengar Bapak sekalian, jadi betapa pentingnya ibadah itu, dikatakan berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup kita di dunia ini, ataupun hidup nanti. Nah, karena apa Bapak sekalian? Nah, ini yang kita harus mengerti Bapak sekalian. Saudara lihat, waktu bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir, bukan hanya artinya bangsa Israel ditempatkan di tempat yang nyaman, yang penuh susu madunya Bapak sekalian, yang berkelimpahan segala sesuatunya, tetapi ada maksud Tuhan supaya bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Keluaran pasal ke-3 12. Ya, dikatakan lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai kau. Ini Tuhan bicara sama Musa waktu Musa artinya ditugaskan oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, dikatakan, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi ada tujuan Tuhan. Ya, orang Mesir terperangkap, Bapak sekalian, mungkin tidak pernah ibadah lagi kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Mereka dibebaskan dari Mesir, mau dibawa ke tempat yang namanya yang luar biasa, tanah perjanjian, untuk mereka itu bisa beribadah dengan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, jadi juga di dalam Ibrani pasal ke-10 25 ya, Ibrani pasal 10 25, firman Tuhan ini mengingatkan kita, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi menjelang hari Tuhan yang mendekat, Tuhan Yesus mau datang kedua kali menjemput gerejanya. Apa yang kita harus lakukan? Ibadah itu perlu ditingkatkan, justru ibadah pribadi, ibadah secara corporate bersama-sama. Jangan sampai kita ini meninggalkan ibadah, tetapi tentunya ibadah yang dikenan oleh Tuhan dengan penuh rasa hormat dan takut. Ya sekalian, nah satu hal yang kita perlu ingat, nanti kegiatan di surga Bapak sekalian, apa yang kita lakukan? Tidak ada lain kecuali kita beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Seperti yang digambarkan di dalam Wahyu pasal keempat dan pasal keempat ayat ke-8, di mana 4 makhluk-makhluk itu dikatakan mereka siang dan malam itu bicara, dikatakan kudus, kuduslah, ya berseru, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya, itu yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang artinya mengelilingi tata Tuhan. Bahkan dikatakan, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, yang hidup selama-lamanya. Lalu dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat, dikatakan, dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada
dan diciptakan. Jadi di surga sendiri Bapak sekalian itu akan dipenuhi dengan ibadah memuji menyembah Tuhan setiap hari. Kalau kita tidak membiasakan diri Bapak sekalian waktu kita diam di muka bumi ini, lalu waktu kita masuk surga kita bosan Bapak sekalian, lalu pergi kemana Bapak sekalian? Bukankah nanti perginya ke tempat yang mengerikan Bapak sekalian? Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, kita harus mengerti ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Jangan sampai kita tidak ibadah, tetapi ibadah tentunya dengan cara yang berkenan, dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, itulah sebabnya Bapak sekalian, mari kita lihat Bapak sekalian, hormat dan takut akan Tuhan, ibadah yang dikenan, itu yang penting. Ibadahnya harus, tapi yang dikenan, ya, dikenan, diterima oleh Tuhan. Biar kita ini seperti hamba mempersembahkan sesuatu yang dikenan oleh Tuhan, bukan seperti Kain, ya. Nah, Bapak sekalian, hal yang kedua yang kita harus ingat Bapak sekalian tentang bagaimana memberi rasa hormat ini di dalam ibadah. Nah, di dalam melakukan ibadah ini, Bapak sekalian, kita nggak boleh istilahnya asal-asalan, ya, main-main Bapak sekalian. Tetapi harus serius dan sungguh-sungguh. Karena ini kita ini berurusan, kita mau berjumpa dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita mau ketemu dengan Sang Pencipta, Bapak sekalian. Ya, Bapak sekalian. Saya percaya Bapak sekalian, kalau saya menganalogikan, kita mau ketemu dengan pejabat, kita diundang. Saya percaya saudara tidak akan, artinya pertama tidak menyia-nyiakan itu, saudara akan mempersiapkan segala sesuatu. Waktu ketemu juga dengan pejabat tersebut, kita akan mempunyai sikap yang baik, tentunya menghormati, artinya pejabat yang kita temui, Bapak sekalian. Nah, ini banyak Bapak sekalian mungkin di antara kita yang kurang menyadari. Karena apa? Kita tidak melihatkan secara fisik, ya, Sang Pencipta, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Padahal Tuhan tuh hadir di mana kita, dimanapun kita beribadah. Walaupun kita sekarang ini masih beribadah secara online, Tuhan itu ada. Nah, di dalam Alkitab coba saudara lihat, coba saudara renungkan, saudara bisa bayangkan supaya ini istilahnya cara kita beribadah ini tidak lagi dengan main-main, ya, tidak asal ibadah. Nah, di dalam Matius pasal ke-18 ayat 20. Jadi dikatakan begini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara perhatikan, jadi waktu kita berkumpul, ya, demi nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ya, waktu kita ibadah online pun kita cuma beberapa orang, Bapak sekalian, cuma berdua ataupun mungkin sendiri, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, apa yang kita harus ambil sikap kita? Apakah kita sambil ibadah main handphone, Bapak sekalian, pikiran yang melayang-layang, ya, lalu nanti ngobrol sana sini, apalagi secara online, Bapak sekalian, saya dengar ada ada seorang pelayan Tuhan ketemu seseorang, lalu orang ini bilang begini, kan ibadah online ya, saya rasanya nggak mau lagi ibadah secara artinya seperti yang dulu-dulu. Karena apa? Dia bilang, saya kalau ibadah online itu bisa santai katanya, bisa pakai celana pendek. Ya bahkan kita juga tahu Bos sekalian, yang saya lihat ya dari hasil ibadah online itu tidak banyak orang yang mengikuti ibadah secara penuh. Saya nggak tahu sebabnya apa, pindah channel atau dipercepat atau mungkin ibadahnya pas di tengah-tengah, ya, tidak suka pengumuman, tidak suka pujian, langsung firman atau coba pujian habis itu meninggalkan ibadah. Jangan Bos sekalian. Nah, saya mau saksikan begini Bos sekalian. Saya ingat beberapa waktu yang lalu waktu saya bertobat di tahun 90,
Saya sampai hari ini tetap bersemangat untuk memberitakan tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, pada waktu itu kebetulan ada kawan saya yang sama-sama ikut dulu kebatinan. Dia datang ke kantor saya menginjili dia, lalu saya ajak dia untuk berdoa, ya, berdoa supaya Tuhan menjamah dia. Nah, setelah selesai saya berdoa, Bapak sekalian, kawan saya itu bilang begini, Kiki, saya lihat ada seorang yang berada di belakang kamu dengan jubah putih mengkilap. Dia tidak bisa lihat wajahnya. Ya, saya memang nggak bisa lihat, tidak diberikan penglihatan, tetapi dia lihat. Tetapi saya percaya akan jadi firman Tuhan itu dikatakan 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Tuhan Yesus hadir. Itu sebabnya Bapak sekalian, saudara coba bayangkan kita ini mau ketemu dengan yang pencipta kita, yang maha besar, yang terbesar yang ada di dunia, di alam semesta ini. Saudara bisa bayangkan bagaimana seharusnya sikap kita kepada Tuhan. Ya, supaya kita apa? Artinya beribadah dengan cara yang benar, kita pasti diberkati, kita akan dimerdekakan, kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, hal yang ketiga, Bos sekalian, bicara tentang ibadah yang dimana kita ini, kalau tadi ibadah bicara puji nyembah Tuhan, doa, baca firman Tuhan, baik pribadi secara corporate, tetapi ibadah ini juga yang harus kita simak baik-baik, Bos sekalian. Karena kalau tidak melakukan ini pun kita tidak menghormati Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal ke-12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak sekalian, jadi ibadah yang sejati bicara juga mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak cukup kita aja datang ke gereja ataupun secara online kita memuji menyembah Tuhan, tapi kehidupan kita semeraut, hidup kita asal-asalan, hidup kita melakukan segala sesuatu yang seperti orang dunia lakukan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita melakukan demikian, itu bukan menghormati Tuhan. Karena apa, Bapak sekalian? Kalau saudara kita melihat di dalam perjanjian lama, bagaimana yang para iman atau orang Israel waktu mempersembahkan korban kepada Tuhan itu dengan korban yang tanpa cacat celah. Nah, saya ambil dari salah satu, Bapak sekalian, di dalam Imamat 1 ini dikatakan, ya, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, dari kambing domba. Jikalau persembahan itu merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Artinya, ya, kita tidak mempersembahkan korban seperti itu lagi. Yang kita persembahkan adalah tubuh kita, harus tidak bercela. Artinya persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Ya, perilaku kita, tindakan kita itu artinya yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu tandanya, ya, kalau kita betul-betul mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita menghormati dia, kita mempersembahkan yang dikenal oleh Tuhan. Dan di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga, saudara lihat dulu sekali, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan kalau kita tidak memenuhi persyaratan ini. Dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya kudus, hidupnya berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu orang yang layak untuk ketemu dengan Tuhan.
Nah, itulah jemaat yang setiap kita jemaat pelayan Tuhan harus mempunyai pengertian yang benar hari-hari ini, di mana kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tanpa cacat celah. Tuhan mengingatkan kita harus memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita ini sempurna tanpa cacat celah menjelang kedatangan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang dikenal oleh Tuhan yang nanti diangkat oleh Tuhan. Ya, hari-hari ini kita harus betul-betul, ya artinya betul-betul sungguh-sungguh serius untuk membangun kehidupan kita yang dikenan oleh Tuhan. Nah, Bapak sekalian, ada satu hal yang saya mau ingatkan Bapak sekalian, kita perlu tentunya pertolongan Roh Kudus di dalam era Pentakosta ini. Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat, secara luar biasa. Kemampuan kita untuk mau menghormati Tuhan terbatas tentunya. Ya, kekuatan kita terbatas. Kita perlu penolong. Roh Kudus sedang dicurahkan. Saya percaya waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan diberikan pengertian, diberikan kemampuan, diberikan artinya pewahyuan bagaimana cara hidup kita yang berkenan, cara beribadah yang dikenan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, dan kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang luar biasa yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam era Pentakosta ketiga ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian kita untuk berdoa bersama-sama sebelum kita masuk perjamuan kudus. Irabashika tatara labashika tatara bashina rabashika tatala mashina labashika tatala malabalaba. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk mengingatkan setiap kami untuk memiliki rasa hormat yang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami boleh Tuhan hari-hari menjalankan kehidupan kami beribadah dengan cara yang berkenan dengan penuh rasa hormat dan takut akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah api yang menghanguskan Tuhan. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami percaya waktu kami hidup dikenan oleh Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan, hidup kami ditolong oleh Tuhan. Yang sakit pun disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Persoalan apapun yang kami hadapi, Tuhan akan sanggup memulihkan kami Tuhan. Tuhan, berikan pengertian ini kepada setiap kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi umat yang layak Tuhan, menjadi mempelai Kristus, orang-orang yang hidup tanpa cacat celah. Dan biar Roh Kudus memberi kemampuan itu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak sekalian, kita akan masuki perjamuan kudus. Saya undang Bapak sekalian untuk mempersiapkan roti dan anggurnya, Bapak sekalian. Ya, mari kita persiapkan roti dan anggur. Dan mari kita juga berdoa bersama-sama juga. Terima kasih Tuhan, kalau di bulan Oktober di tahun 2021 ini kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan menuntun kami Tuhan. Biar Tuhan mengingatkan kami, siapakah kami ini Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa sebelum kami bertobat menerima Engkau menjadi Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami tahu upah dosa adalah maut, tetapi Tuhan Yesus rela untuk datang ke dunia ini, rela menderita, rela disiksa, bahkan rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami, sehingga kami yang harusnya masuk ke dalam neraka, kematian yang kekal, kami beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan mari Bapak sekalian, juga sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, mari kita melihat keadaan kita masing-masing. Kalau ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan, Bapak sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan melayakkan setiap kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini.
Irabashika tatarala bashika tatala mashindara bashika tarala bashika tatala mashindara bashika tatarala bashika taralaba. Irabashika tatabashika tatala bashika tatarala mashindara laba. Irabashika tatarala bashika tatala bashika tarala mashindara laba bashika tatala bashindara bashika taralaba. Tuhan, ampuni kesalahan kami, Tuhan, ampuni kelemahan kami, Tuhan Yesus. Biar Tuhan kuduskan kami kembali supaya kami layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, kami di dalam kondisi yang layak. Kami makan roti merupakan tubuh-Mu, minum anggur yang merupakan darah-Mu Tuhan. Kuasa Allah bekerja, mujizat Allah bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminum dalam nama Yesus. Mari setiap kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, tetapi setiap kita mari sama-sama kita berterima kasih kepada Tuhan, mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati lindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari COVID-19. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan Tuhan. Yang lemah Tuhan. Yang lemah dikuatkan kembali oleh Tuhan. Yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Berkati anak-anak yang sekolah, berkati anak-anak yang kuliah, semuanya diberkati Tuhan. Persatukan kami Tuhan dengan tali kasih-Mu Tuhan, terutama keluarga-keluarga, sehingga mereka menjadi keluarga yang kuat, keluarga harmonis, keluarga yang berbahagia. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun dunia bergoncang, waktu kami berada di dalam
kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami akan terus dilindungi, kami terus diberkati, kami terus sehat, kami terus diberkati oleh Tuhan dan terus dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua berdoa. Teman-teman Bapak sekalian, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus saat ini, terimalah damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kesembuhan, pemulihan, berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.